warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok genap ingin mempraktikkan hukum acara perdata tentang buat prestasi. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Vista Farista Putri sebagai panitra. Perkenalkan, nama saya Haikal Farizi sebagai hakim ketua. Perkenalkan, saya Maria Ingrid Dobuku sebagai hakim anggota 1. Perkenalkan, saya Yumasia sebagai hakim anggota 2. Perkenalkan, saya Davina Anggraini sebagai penggugat. Perkenalkan, saya Nanda Agriyani sebagai kuasa hukum penggugat 1. Perkenalkan, saya Doven Pugong sebagai kuasa hukum penggugat 2. Perkenalkan, nama saya Madiatila sebagai tergugat. Perkenalkan, nama saya Linggar sebagai kuasa hukum tergugat 1. Perkenalkan, nama saya Angelina, saya sebagai kuasa hukum tergugat 2. Perkenalkan, saya Mulyana Fatimah sebagai saksi penggugat 1. Perkenalkan, nama saya Anjina Fusyasari sebagai saksi penggugat 2. Perkenalkan, nama saya Nanda Praditya sebagai saksi tergugat 1. Perkenalkan, nama saya Citra Larasati sebagai saksi tergugat 2. Persidangan perkara perdata dengan nomor registrasi 37-Perdata G-2013-PN Bangkalan yang memperkarakan antara Delvina Anggraini selaku penggugat melawan Mardiatila selaku tergugat. Majelis Hakim memasuki ruang sidang. Dimohon dengan hormat hadirin sekalian untuk berdiri. Sidang perkara perdata nomor 37-PDT-G-2013-PN Bangkalan antara Delvina Anggraini sebagai penggugat melawan Mardiatila sebagai tergugat dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Selamat pagi hadirin sekalian. Saya Haikal Farizi bertindak sebagai ketua majelis dalam persidangan ini. Di sebelah kanan saya hakim anggota 1 Ibu Maria. Dan di sebelah kiri saya ada hakim anggota 2 Ibu Imasia. Setelah memeriksa kelengkapan ruang sidang, maka kami majelis hakim menyatakan ruang sidang ini sah dan layak untuk dinyatakan sebagai tempat persidangan. Kepada para hadirin yang berada di ruang sidang ini, diharapkan untuk menaati seluruh aturan yang sudah ditetapkan oleh pengadilan. Dilarang menggunakan segala sesuatu bentuk alat komunikasi yang dapat mengganggu kelancaran persidangan. Dilarang mengambil gambar atau merekam video tanpa izin dari majelis hakim. Saudara panitera, apakah sudah siap? Siap yang mulia. Hakim anggota 1 apakah siap? Siap, Yang Mulia. Hakim anggota 2 apakah sudah siap? Siap yang mulia. Baik, sidang perkara nomor 37-PDT-G-2013-PN Bangkalan antara Delvina Anggraini melawan Mardiatila saya nyatakan dibuka. Baik penitera, apakah ini benar berkas-berkas kita pada hari ini? Benar yang mulia. Saudara penitera, mohon hadirkan para pihak ke dalam ruang sidang. Siap yang mulia. Kepada kuasa hukum penggugat Saudari Nanda Priliani SHMH dan Dokan Kubong SHMH serta kuasa hukum tergugat Saudara Linggar SHMH dan Saudari Angelina SHMH mohon memasuki ruang sidang. Saudara penggugat, apakah pihak penggugat pada sidang kali ini bertindak sendiri atau diwakili oleh kuasa hukum? Dalam persidangan kali ini kami mewakili pihak penggugat yang mulia. Baik, berapa orang kuasa dari pihak penggugat pada hari ini? Kami ada 2 orang yang mulia. Baik, apakah saudara penasihat hukum membawa surat kuasa, kartu identitas advokat, dan surat berita acara sumpah? Siap yang mulia, kami bawa. Baik, silakan diperlihatkan ke depan kepada pihak terbuka. Pihak tergugat silakan memeriksa.
Baik, silakan duduk kembali. Dari pihak tergugat, apakah dalam perkara kali ini pihak tergugat bertindak sendiri atau diwakili oleh kuasa hukum? Pada persidangan kali ini kami mewakili pihak tergugat. Ada beberapa kuasa hukum di pihak tergugat. Kami berdua yang mulia. Baik, apakah kuasa hukum tergugat membawa kartu identitas, kartu advokat, berita acara sumpah advokat, serta kuasa hukum? Siap yang mulia, kami membawa semua yang diperlukan. Baik, silakan pihak tergugat untuk menyerahkan ke depan, dan dari pihak terbuka dipersilakan untuk memeriksa. Dari kartu identitas. Baik, silakan duduk kembali. Baik, terima kasih kepada para kuasa hukum atas perkenalannya. Setelah majelis hakim memeriksa kelengkapan administrasi dan identitas para pihak, selanjutnya kita akan membahas mengenai proses mediasi. Seperti yang kita ketahui bersama, berdasarkan peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan, setiap perkara perdata yang diajukan ke pengadilan wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaiannya melalui proses mediasi. Hal ini bertujuan untuk mencari solusi yang damai dan menguntungkan bagi kedua belah pihak. Sebelum memasuki proses peradilan yang lebih formal, mungkin memakan waktu yang tidak cukup sedikit. Oleh karena itu, pada kesempatan ini majelis hakim ingin menawarkan kepada para pihak, yaitu penggugat dan tergugat, untuk menempuh upaya mediasi terlebih dahulu sebelum perkara ini dilanjutkan. Apakah para pihak memahami maksud dari tawaran mediasi ini? Kami memahami sepenuhnya yang mulia. Kami juga memahami yang mulia. Kalau begitu, majelis hakim ingin bertanya kepada para pihak, apakah bersedia untuk menempuh proses mediasi ini? Kepada kuasa hukum penggugat, bagaimana sikap Anda? Terima kasih yang mulia. Yang mulia, meskipun klien kami telah berupaya menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan dengan mengirimkan somasi berkali-kali, tidak membuahkan hasil, namun demi menghormati proses peradilan dan itikat baik dari majelis hakim, maka kami bersedia untuk menempuh upaya mediasi ini. Terima kasih atas kesediaannya. Kuasa hukum penggugat, bagaimana dengan kuasa hukum tergugat? Apakah Anda juga bersedia untuk menempuh mediasi? Yang mulia, kami sangat menghargai tawaran mediasi ini. Klien kami, Ibu Matia, sesungguhnya juga memiliki keinginan untuk menyelesaikan masalah ini secara damai. Oleh karena itu, kami dengan senang hati menerima tawaran mediasi dari majelis hakim. Baik, karena kedua belah pihak telah menyatakan kesediaannya untuk menempuh mediasi, maka selanjutnya kita akan membahas mengenai penunjukan mediator. Sesuai dengan peraturan yang berlaku, para pihak dapat mengusulkan nama mediator yang mereka percayai atau menyerahkan sepenuhnya menunjukkan mediator kepada pengadilan. Bagaimana kuasa hukum penggugat? Apakah Anda memiliki usulan nama mediator? Sebagai yang mulia, setelah berdiskusi dengan klien kami memutuskan untuk menyerahkan sepenuhnya penunjukan mediator kepada pengadilan. Kami percaya bahwa pengadilan akan menunjuk seorang mediator yang profesional dan independen. Baik, kuasa hukum tergugat, apakah Anda juga memiliki usulan nama mediator? Sama seperti kuasa hukum penggugat yang mulia, kami juga menyerahkan sepenuhnya penunjukan mediator kepada pengadilan. Baik, karena kedua belah pihak telah sepakat untuk menyerahkan penunjukan mediator kepada pengadilan, maka majelis hakim akan segera menunjuk seorang mediator yang bersertifikasi dan terdaftar di Pengadilan Negeri Bangkalan ini. Proses mediasi ini akan kami berikan waktu selama 14 hari kerja. Terhitung mulai hari ini, kami harap agar para pihak dapat memanfaatkan waktu ini sebaik mungkin untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Baik, sebelum persidangan ini kita tutup, dari pihak penggugat ada yang mau disampaikan? Tidak ada yang mulia. Dari pihak tergugat, Tidak ada yang mulia. hakim anggota 1, Tidak ada yang mulia. hakim anggota 2. Tidak ada yang mulia. Baik, penentara harap dicatat, sidang hari ini ditunda akan dilanjutkan pada tanggal 17 September 2025 pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat dengan agenda laporan hasil mediasi. Apabila dalam proses jangka waktu tersebut pihak berhasil mencapai kesepakatan, maka akan dibuat akta perdamaian yang akan disahkan oleh peradilan.
Namun apabila mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan, maka sidang akan dilanjutkan dengan agenda pembacaan gugatan oleh pihak penggugat. Baik, penitera harap dicatat. Baik yang mulia. Sidang hari ini ditunda dan akan dilanjutkan pada tanggal 17 September 2025 pukul 10 pagi waktu Indonesia bagian Barat dengan agenda laporan hasil mediasi. Apabila dalam jangka waktu tersebut para pihak berhasil mencapai kesepakatan, maka akan dibuat akte perdamaian yang akan disahkan oleh pengadilan. Namun apabila mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan, maka sidang akan dilanjutkan dengan agenda pembacaan gugatan oleh pihak penggugat. Dengan ini sidang dinyatakan ditutup. Persidangan perkara perdata dengan nomor registrasi 37 garing perdata G/2013 garing PN Bangkalan yang memperkarakan antara Delvina Anggraini selaku penggugat melawan Mardiatila selaku tergugat. Majelis Hakim memasuki ruang sidang. Dimohon dengan hormat hadirin sekalian untuk berdiri. Baik, sidang lanjutan perkara perdata nomor 37 garing PDT titik G garing 2013 PN Bangkalan antara Delvina Anggraini melawan Mardiatila pada hari ini tanggal 17 September 2025 bertepat di ruang sidang PN Bangkalan dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara penitra, mohon hadirkan para pihak ke dalam ruang sidang. Siap yang mulia. Kepada kuasa hukum penggugat, Saudari Nanda Priliani, SHMH, dan Saudara Dohan Kubong, SHMH, serta kuasa hukum tergugat, Saudara Linggar, SHMH, dan Saudari Angelina, SHMH, mohon memasuki ruang sidang. Selamat pagi hadirin sekalian. Sesuai dengan agenda yang telah ditetapkan, hari ini kita akan mendengarkan laporan hasil mediasi. Namun sebelum itu, majelis hakim ingin memastikan kehadiran para pihak. Kuasa hukum penggugat apakah hadir? Hadir yang mulia, kami dari kantor hukum Nanda dan rekan saya, Dokan Kubong, dan bersama klien kami Ibu Delvina Anggraini juga hadir. Terima kasih. Kuasa hukum tergugat apakah hadir? Ya, kami dari kantor hukum Lingga dan rekan bersama saya sendiri Lingga dan rekan saya Angelina dan Ibu Mardiatila juga telah hadir di persidangan ini. Terima kasih. Baik, karena semua pihak hadir, mari kita lanjutkan dengan laporan hasil mediasi. Mediator yang ditunjuk oleh pengadilan telah menyampaikan laporan kepada majelis hakim bahwa upaya mediasi yang telah dilakukan tidak berhasil mencapai kesepakatan. Apakah benar demikian? Benar yang mulia, meskipun kami telah berupaya dengan itikat baik, namun tidak ada titik temu dengan pihak tergugat. Izin yang mulia, kami ingin menambahkan bahwa selama proses mediasi, pihak tergugat cenderung mempertahankan posisi mereka tanpa memberikan solusi yang konstruktif. Kami merasa bahwa tidak ada itikat yang tulus dari pihak tergugat untuk menyelesaikan masalah ini. Benar yang mulia, kami juga telah berupaya semaksimal mungkin, namun sayangnya tidak ada kesepakatan yang dapat dicapai. Baik, majelis hakim, saya menyayangkan bahwa upaya mediasi tidak berhasil. Namun karena itu adalah hak para pihak, maka sidang akan kita lanjutkan dengan agenda pembacaan surat gugatan oleh pihak penggugat. Kuasa hukum penggugat apakah sudah siap untuk membacakan surat gugatannya? Siap yang mulia. Izin menambahkan yang mulia, sebelum pembacaan surat gugatan, izinkan kami menyampaikan bahwa
kami telah menyiapkan bukti-bukti yang kuat untuk mendukung gugatan kami, termasuk kuitasi, bukti transfer, dan surat somasi. Kami yakin bahwa bukti-bukti ini akan memperkuat posisi kami dalam perkara ini. Terima kasih kuasa hukum penggugat. Silakan dibacakan surat gugatannya. Gugatan perdata nomor 37-PDT-2013 PKL Bangkalan 5 September 2025 kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan di Bangkalan perihal gugatan perdata tentang wan prestasi dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini. Nama Delvina Anggraini. Tempat tanggal lahir jelas 18 Januari 2005. Pekerjaan wira swasta. Alamat Jalan SMA Air Gegas Gang Sahabat RT 4 RW 5 Kecamatan Air Gegas Kabupaten Bangka Selatan. Selanjutnya, dalam gugatan ini disebut sebagai penggugat. Penggugat dengan ini hendak mengajukan gugatan wan prestasi terhadap nama Mardiatila. Tempat tanggal lahir Tebing 20 April 2006. Pekerjaan wira swasta. Alamat Jalan Desa Tebing Gang Paut Menteri RT 5 RW 3 Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat. Selanjutnya, dalam gugatan ini disebut sebagai tergugat. Adapun dasar-dasar atau dalil-dalil gugatan penggugat sebagai berikut. 1. Bahwa pada tanggal 10 Juni 2025 penggugat telah menyerahkan uang pinjaman sebesar 150 juta kepada tergugat secara tunai di rumah penggugat yang disaksikan oleh Mulia Nur Fatimah dan Anggi Noktiasari serta dibuatkan kwitansi bermaterai. 2. Bahwa atas perjanjian pinjaman tersebut disepakati bahwa tergugat akan mengembalikan pinjaman dalam jangka waktu tertentu, namun tidak dituangkan secara tertulis dalam bentuk akta perjanjian. Meskipun demikian, perjanjian tersebut sah secara hukum karena memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal 1320 Perdata. 3. Bahwa pada tanggal 20 Juli 2025 tergugat hanya mengembalikan sebagian pinjaman sebesar 50 juta melalui transfer rekening penggugat. Dengan demikian, masih terdapat sisa hutang sebesar 100 juta yang menjadi kewajiban tergugat. 4. Bahwa sejak saat itu, penggugat telah beberapa kali menagih sisa hutang baik secara lisan maupun tertulis, namun tergugat tidak juga melunasi kewajibannya. 5. Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2025, penggugat telah mengirimkan surat somasi kepada tergugat untuk segera melunasi sisa hutang dalam jangka waktu 7 hari sejak diterimanya surat tersebut. Akan tetapi, somasi tersebut tetap tidak dilaksanakan oleh tergugat. 6. Bahwa dengan demikian tergugat telah nyata-nyata melakukan wan prestasi atau ingkar janji karena tidak memenuhi kewajiban pembayaran hutang meskipun telah diberikan peringatan secara patut. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 1239 Perdata yang menyatakan tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu, jika debitur tidak memenuhi kewajibannya, maka ia dianggap telah melakukan wan prestasi. 7. Bahwa akibat dari wan prestasi tersebut, penggugat mengalami kerugian karena tidak dapat menggunakan uang pinjaman tersebut sesuai kebutuhan. Berdasarkan pasal 1243 Perdata, penggugat berhak menuntut ganti rugi atas kelalaian tersebut. 8. Bahwa selain itu, sesuai dengan pasal 1267 Perdata atau kreditur mempunyai hak untuk menuntut pemenuhan perikatan atau menuntut pembatalan perjanjian disertai dengan ganti rugi. Dalam perkara akuo, penggugat memilih untuk menuntut agar tergugat membayar sisa hutang sebesar 100 juta beserta biaya perkara yang timbul. Berdasarkan hal-hal tersebut yang telah diuraikan di atas, penggugat dengan ini memohon kepada Ketua Negeri Bangkalan agar berkenan untuk memutuskan: 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan tergugat telah melakukan wan prestasi atau ingkar janji atas perjanjian hutang piutang dengan penggugat. 3. Menghukum tergugat untuk membayar sisa hutang pokok sebesar 100 juta kepada penggugat secara tunai dan sekaligus. 4. Menghukum tergugat untuk membayar bunga atau interest sebesar 6% per tahun terhitung sejak gugatan ini didaftarkan sampai dengan hutang dilunasi seluruhnya. 5. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. 6. Menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya subsidiar. Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Ini tidak bisa dibiarkan, Yang Mulia. Pihak tergugat jelas-jelas penipu. Mereka berjanji akan bayar, tapi malah kabur. Jangan sembarang duduk. Kami sudah bayar sebagian. Ini hanya masalah administrasi saja. Pihak Anda yang harus serakah. Serakah?
Kami yang dirugikan. Bayar sekarang juga. Tenang dulu, ini pengadilan, bukan pasar malam. Harap tenang. Ini ruang sidang. Bukan tempat untuk kalian bertengkar. Jika ada insiden seperti ini, sidang akan ditunda dan saksi akan diberikan. Kepada pihak kuasa hukum penggugat, apakah dalam gugatan ada perubahan? Tidak ada perubahan yang mulia, kami tetap pada gugatan sebagaimana telah kami ajukan sebelumnya. Baik, dari pihak tergugat, apakah saudara akan mendengarkan pembacaan gugatan dari pihak penggugat? Sudah yang mulia. Apakah saudara sudah menerima salinan gugatannya? Ya yang mulia, kami akan mengajukan jawaban terhadap gugatan tersebut. Apakah dari pihak tergugat akan mengajukan jawaban terhadap gugatan penggugat? Belum yang mulia. Oleh karena itu kami memohon untuk waktu yang mulia untuk menyiapkan jawaban terhadap gugatan tersebut. Baik, kira-kira berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyiapkan jawaban? Kami memerlukan waktu sekitar 2 minggu yang mulia. Baik, kepada pihak penggugat, apakah bersedia jika diberikan waktu 2 minggu kepada pihak tergugat? Baik yang mulia, kami bersedia. Baik, sidang selanjutnya akan kita lanjutkan dengan jawaban dari pihak tergugat. Atas gugatan yang telah dibacakan, sidang akan ditunda selama 2 minggu untuk memberikan kesepakatan kepada pihak tergugat untuk mempersiapkan jawaban. Baik, sidang selanjutnya akan kita lanjutkan dengan jawaban dari pihak tergugat atas gugatan yang telah dibacakan. Sidang akan ditunda selama 2 minggu untuk memberikan kesempatan kepada pihak tergugat untuk mempersiapkan jawabannya. Panitra harap dicatat, sidang akan dilanjutkan pada tanggal 24 September 2025 pukul 10 pagi waktu Indonesia bagian Barat dengan agenda jawaban dari tergugat. Siap yang mulia. Baik, sebelum kita menutup sidang kepada pihak penggugat, apakah ada yang ingin disampaikan? Tidak ada yang mulia. Kepada pihak tergugat, Tidak ada yang mulia. hakim anggota 1, Tidak ada yang mulia. hakim anggota 2. Tidak ada yang mulia. Baik, dengan ini sidang dinyatakan ditutup. Persidangan perkara perdata dengan nomor registrasi 37 Perdata G 2013 PN Bangkalan yang memperkarakan antara Delvina Anggraini selaku penggugat melawan Mardia Tila selaku tergugat. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Dimohon dengan hormat hadirin sekalian untuk berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Baik, sidang lanjutan perkara perdata nomor 37 PDTG 2013 PN Bangkalan antara Delvina Anggraini melawan Mardia Tila pada hari ini tanggal 24 September 2025 bertepat di ruang sidang Pengadilan Negeri Bangkalan dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara Panitra, mohon hadirkan para pihak ke dalam ruang sidang. Siap yang mulia. Kepada kuasa hukum penggugat Saudari Nanda Briliani SHMH dan Saudara Dokan Kubong SHMH serta kuasa hukum tergugat Saudara Linggar SHMH dan Saudari Angelina SHMH mohon memasuki ruang sidang. Selamat pagi hadirin sekalian. Sesuai dengan agenda yang telah ditetapkan, hari ini kita akan mendengarkan jawaban dari pihak tergugat atas gugatan yang telah dibacakan pada sidang sebelumnya. Majelis hakim ingin memastikan kehadiran para pihak. Kuasa hukum penggugat apakah hadir? Hadir yang mulia, kami dari kantor hukum Nanda dan rekan saya Dokan Kubong dan bersama klien kami Ibu Delvina Anggraini juga hadir. Terima kasih. Kuasa hukum tergugat apakah hadir?
Hadir yang mulia, kami dari kantor hukum, 3 rekan bersama rekan saya Angelina dan klien kami Ibu Madia Kila juga telah hadir di persidangan ini. Baik, terima kasih kuasa hukum tergugat. Apakah sudah siap untuk menyampaikan jawabannya atas gugatan penggugat? Siap yang mulia, kami akan menyampaikan jawaban yang telah kami susun dengan seksama. Silakan dibacakan. Jawaban tergugat nomor 37-G-2013-PN-PKL Bangkalan 1 Oktober 2005 kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan di Bangkalan dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini. Madia Kila lahir di Desa Tebi, Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka Barat pada tanggal 20 April 2006. Pekerjaan wira swasta, beralamat di Jalan Desa Tebi, Gang Sahabat, RT 04, RW 05, warga negara Indonesia. Selanjutnya disebut tergugat. Dengan ini mengajukan jawaban atas gugatan nomor 37 dari PDT-G-2013-PN-PKL yang diajukan oleh Delvina Anggraini, lahir di Desa Air Tegas, Kecamatan Air Tegas, Kabupaten Bangka Selatan pada tanggal 18 Januari 2005. Pekerjaan wira swasta, beralamat di Jalan Desa Tebi, Gang PAUD Menteri, RT 04/RW 05, warga negara Indonesia. Selanjutnya disebut sebagai penggugat bahwa tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan penggugat kecuali yang diakui dengan tegas kebenarannya oleh tergugat. Adapun alasan-alasan penolakan dan dalil-dalil jawaban terhadap tergugat, jawaban gugatan penggugat pelengkapnya adalah sebagai berikut. 1. Eksepsi. Tergugat tidak mengajukan eksepsi karena gugatan penggugat telah memenuhi syarat formil. Izin yang mulia. Dan yang kedua dalam pokok perkara. Pertama, tergugat membenarkan telah menerima pinjaman sebesar 150 juta dari penggugat. Namun kami tekankan bahwa pinjaman ini terjadi atas dasar kepercayaan dan hubungan baik antara kedua belah pihak. Dan yang kedua, tergugat telah mengembalikan sebagian pinjaman sebesar 50 juta kepada penggugat. Kami memiliki bukti transfer yang sah dan dapat kami tunjukkan kepada majelis hakim. Yang ketiga, tergugat tidak dapat melunasi sisa pinjaman bukan karena itikat buruk, melainkan karena usaha mengalami kerugian akibat faktor ekonomi di luar kemampuan tergugat, force majeure. Usaha tergugat mengalami penurunan drastis akibat pandemi dan perubahan kebijakan ekonomi yang signifikan. Kuasa hukum tergugat, bisa dijelaskan lebih rinci mengenai force majeure tersebut? Apakah ada bukti-bukti yang dapat diajukan mengenai force majeure tersebut? Tentu yang mulia, kami akan mengajukan laporan keuangan yang menunjukkan penurunan omset yang signifikan serta surat keterangan dari asosiasi pengusaha yang menyatakan bahwa banyak usaha sejenis mengalami kesulitan serupa akibat pandemi dan perubahan kebijakan ekonomi. Yang keempat, bahwa sesuai dengan pasal 1244 dan 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata KUH Perdata, debitur yang tidak dapat memenuhi kewajibannya karena keadaan memaksa atau force majeure tidak dapat dihukum untuk membayar ganti rugi. Keadaan force majeure ini nyata adanya dan tergugat telah berusaha semaksimal mungkin untuk mengatasi kesulitan ekonomi ini. 5. Bahwa kerugian yang dialami oleh tergugat terjadi karena kondisi ekonomi dan penurunan omset yang usaha yang berada di luar kendali, sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai one prestasi yang dilakukan dengan itikat buruk. Tergugat selalu berupaya untuk menjaga komunikasi yang baik dengan penggugat dan mencari solusi yang terbaik. 6. Bahwa tergugat telah beritikat baik dengan mengembalikan sebagian pinjaman dan berusaha melakukan pelunasan secara bertahap. Tergugat selalu terbuka untuk berdiskusi dengan penggugat mengenai cara pembayaran yang paling memungkinkan bagi kedua belah pihak. Kuasa hukum tergugat, apakah ada upaya konkret yang telah dilakukan oleh tergugat untuk mengatasi kesulitan ekonomi tersebut selain hanya mengklaim force majeure? Ada, yang mulia. Tergugat telah melakukan restrukturisasi
mengoptimisasi usaha mencari pinjaman tambahan dari bank dan mengurangi biaya operasional. Namun, upaya-upaya tersebut belum membuahkan hasil yang signifikan karena kondisi ekonomi yang sangat sulit. Saya simpulkan, yang ketujuh, tergugat menolak dalil penggugat mengenai adanya bunga karena tidak pernah ada kesepakatan tertulis maupun lisan mengenai pemberlakuan bunga dalam perjanjian pinjaman tersebut. Oleh karena itu, tuntutan bunga tersebut tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Yang ketiga, petitum. Berdasarkan uraian tersebut di atas, tergugat mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memutus sebagai berikut. Yang pertama, menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya untuk sebagian. Yang kedua, menyatakan tergugat tidak terbukti melakukan malversasi atau bertindak dengan itikat buruk. Yang ketiga, menyatakan bahwa tergugat tidak dapat dihukum membayar ganti rugi karena adanya keadaan memaksa, sebagaimana dimaksud dalam pasal 1244 dan 1245 KUH Perdata. Yang keempat, menolak tuntutan penggugat mengenai bunga dan denda karena tidak ada dasar hukum maupun perjanjian yang mengatur hal tersebut. Yang kelima, menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya. Terima kasih kuasa hukum tergugat. Kuasa hukum penggugat, apakah Anda sudah menerima salinan dari jawaban dari tergugat? Sudah, Yang Mulia. Baik, kuasa hukum penggugat setelah mendengarkan jawaban dari tergugat, apakah Anda ingin mengajukan replik? Ya, Yang Mulia. Kami akan mengajukan replik untuk menanggapi jawaban dari tergugat. Kami akan membuktikan bahwa dari force majeure yang diajukan oleh tergugat tidak berdasar dan tidak memenuhi syarat hukum. Izin menambahkan Yang Mulia, kami juga akan menegaskan bahwa tergugat telah lalai dalam memenuhi kewajibannya dan tidak menunjukkan itikat baik untuk menyelesaikan masalah ini. Kami akan mengajukan bukti-bukti yang lebih kuat untuk mendukung gugatan kami. Namun, kami memohon waktu untuk menyiapkan terlebih dahulu. Baik, beberapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyiapkan replik? Kami membutuhkan waktu sekitar 1 minggu, Yang Mulia. Dari pihak tergugat, apakah bersedia jika diberikan waktu 1 minggu untuk pihak penggugat menyiapkan replik? Bersedia Yang Mulia. Baik, majelis hakim memberikan waktu 1 minggu untuk kepada kuasa hukum penggugat untuk mempersiapkan replik. Sidang akan ditunda dan dilanjutkan pada tanggal 1 Oktober 2025 pukul 10 pagi waktu Indonesia bagian Barat dengan agenda pembacaan replik dari penggugat panitera harap dicatat. Siap, Yang Mulia. Dengan ini sidang nyatakan ditutup. Persidangan perkara perdata dengan nomor registrasi 37-Perdata G-2013-PM Bangkalan yang memperkarakan antara Delvina Anggraini selaku penggugat melawan Mardia Rila selaku tergugat. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Dimohon dengan hormat hadirin sekalian untuk berdiri. Terima kasih Yang Mulia. Hadirin dimohon duduk kembali. Baik, sidang selanjutnya perkara perdata nomor 37/PDTG/2013/PN Bangkalan antara Delvina Anggraini melawan Mardia Rila pada hari ini tanggal 1 Oktober 2025 bertepat di ruang sidang Pengadilan Negeri Bangkalan dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara panitera, mohon hadirkan para pihak ke ruang sidang. Siap, Yang Mulia. Kepada kuasa hukum penggugat Saudari Nanda Priliani SAMH dan Saudara Dokan Kubong SAMH serta kuasa hukum tergugat Saudara Linggar SAMH dan Saudari Angelina SAMH mohon memasuki ruang sidang.
Selamat pagi hadirin sekalian, sesuai dengan agenda yang telah ditetapkan, hari ini kita akan mendengar replik dari pihak penggugat dan duplik dari pihak tergugat. Namun sebelum itu, majelis hakim ingin memastikan kehadiran para pihak. Kuasa hukum penggugat apakah hadir? Hadir yang mulia, kami dari kantor hukum dan dana rekan bersama rekan saya Dokan Kubong dan klien kami Bu Delvina Anggraini juga hadir. Terima kasih kuasa hukum tergugat. Apakah hadir? Hadir yang mulia, kami dari kantor hukum hingga dan rekan bersama rekan saya Angelina dan klien kami Ibu Mardiatila juga telah hadir di persidangan ini. Baik, terima kasih kuasa hukum penggugat. Apakah sudah siap untuk menyampaikan repliknya? Siap yang mulia, kami akan menyampaikan replik kami untuk menanggapi jawaban dari pihak tergugat. Silakan dibacakan. Replik penggugat nomor 37/PDT/2013 PN Bangkalan 1 Oktober 2025 yang kepada yang terhormat Majelis Hakim yang terhormat di Pengadilan Negeri Bangkalan, dengan hormat kami Nanda Apriliani SHMH dan Dokan Kubong SHMH, para advokat dari kantor hukum dan rekan bertindak untuk dan atas nama Delvina Anggraini dengan ini menyampaikan replik atas jawaban tergugat sebagai berikut. 1. Bahwa penggugat tetap pada dalil-dalil yang telah dikemukakan dalam surat gugatan. 2. Bahwa penggugat menolak dengan tegas dalil tergugat yang menyatakan bahwa tergugat tidak dapat melunasi sisa pinjaman karena force majeure. Izin yang mulia, melanjutkan pembacaan. Yang ketiga, bahwa dalil force majeure yang diajukan oleh tergugat tidak berdasarkan dan tidak memenuhi syarat hukum. Tergugat tidak dapat membuktikan adanya keadaan memaksa yang benar-benar di luar kemampuannya untuk mengendalikan situasi. Yang keempat, bahwa kerugian usaha yang dialami oleh tergugat merupakan risiko bisnis yang seharusnya telah diantisipasi sebelumnya. Oleh karena itu, kerugian usaha tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk melepaskan dari kewajiban membayar hutang. Kuasa hukum penggugat, bisa dijelaskan lebih lanjut mengapa Anda berpendapat kerugian usaha tergugat tidak dapat dikategorikan sebagai force majeure? Tentu yang mulia, sesuai dengan pasal 1244 dan 1245 KUH Perdata, force majeure harus memenuhi unsur-unsur yang ketat, yaitu kejadian yang tidak dapat diperkirakan, tidak dapat dihindari, dan menyebabkan debitur benar-benar tidak mungkin melaksanakan kewajibannya. Dalam kasus ini, tergugat masih bisa memiliki kemampuan untuk melakukan pembayaran meskipun tidak sebesar yang diharapkan. Selain itu, tergugat tidak dapat menunjukkan bukti-bukti yang kuat bahwa kerugian usahanya disebabkan oleh faktor internal yang tidak dapat dihindari. Izin melanjutkan. 5. Bahwa penggugat tetap berpendapat bahwa tergugat telah melakukan wan prestasi karena tidak memenuhi kewajibannya membayar hutang meskipun telah diberikan somasi. 6. Bahwa penggugat menolak dalil tergugat yang menyatakan tidak ada kesepakatan mengenai bunga meskipun tidak ada perjanjian tertulis mengenai bunga, namun tergugat mengetahui dan menyetujui adanya bunga tersebut secara lisan. Baik, izin melanjutkan yang mulia. Yang ketujuh, bahwa penggugat memohon kepada majelis hakim agar mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya dan menghukum tergugat untuk membayar sisa hutang sebesar 100 juta rupiah serta bunga dan biaya perkara. Demikian replik ini kami sampaikan, mohon agar majelis hakim dapat mempertimbangkannya dengan seksama. Terima kasih kuasa hukum penggugat, kuasa hukum tergugat. Apakah Anda sudah menerima salinan replik dari pihak penggugat? Sudah yang mulia. Baik, kuasa hukum tergugat, setelah mendengarkan replik dari penggugat, apakah Anda ingin menyampaikan duplik? Ya yang mulia, kami akan menyampaikan duplik kami untuk menanggapi replik dari pihak penggugat. Silakan dibacakan. Duplik tergugat nomor 37/PDT.G/2013 PN.PKL Bangkalan 1 Oktober 2025 kepada yang terhormat Majelis Hakim yang terhormat di Pengadilan Negeri Bangkalan. Kami dengan hormat kami hingga SHMH dan Angelina SHMH, para advokat dari kantor hukum hingga dan rekan bertindak untuk dan atas nama Mardiatila. Dengan ini menyampaikan duplik atas replik penggugat sebagai berikut. Yang pertama, 1. Bahwa tergugat tetap pada dalil-dalil yang telah dikemukakan dalam jawaban.
Dua, bahwa tergugat menolak dengan tegas dalil penggugat yang menyatakan bahwa tergugat tidak dapat membuktikan adanya force major. Izin menambahkan yang mulia. Yang ketiga, bahwa tergugat telah mengajukan bukti-bukti yang cukup untuk membuktikan adanya kerugian usaha yang signifikan akibat pandemi dan perubahan kebijakan ekonomi. Bukti-bukti tersebut berupa laporan keuangan, surat keterangan dari asosiasi pengusaha, dan lain-lain. Yang keempat, bahwa tergugat tetap berpendapat bahwa kerugian usaha yang dialaminya merupakan keadaan memaksa yang tidak dapat dihindari dan di luar kemampuannya untuk mengendalikan situasi. Kuasa hukum tergugat, apakah tergugat telah melakukan upaya-upaya lain untuk mencari solusi atas kesulitan ekonomi yang dialami selain hanya mengklaim force major? Ya, yang mulia, tergugat telah melakukan restrukturisasi usaha, mencari pinjaman tambahan dari bank, mengurangi biaya operasional, dan melakukan negosiasi dengan kreditur lainnya. Namun, upaya-upaya tersebut belum membuahkan hasil yang signifikan karena kondisi ekonomi yang sangat sulit. Yang kelima, bahwa tergugat menolak dalil penggugat yang menyatakan bahwa ada kesepakatan lisan mengenai bunga. Tidak ada bukti yang menunjukkan adanya kesepakatan tersebut. Keenam, bahwa tergugat memohon kepada majelis hakim agar menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya dan setidak-tidaknya untuk sebagian. Demikian daplik ini kami sampaikan, mohon agar majelis hakim dapat mempertimbangkannya dengan seksama. Terima kasih kuasa hukum tergugat. Dengan demikian telah kita dengarkan replik dari penggugat dan duplik dari tergugat. Selanjutnya majelis hakim akan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk mengajukan bukti-bukti sekitar 2 minggu. Kepada pihak penggugat, apakah bersedia jika diberikan waktu 2 minggu? Baik yang mulia, kami bersedia. Kepada pihak tergugat, apakah bersedia? Baik yang mulia, kami juga bersedia. Baik, karena semua sepakat sidang akan ditunda dan dilanjutkan pada tanggal 8 Oktober 2025 pukul 10 pagi waktu Indonesia bagian Barat dengan agenda pembuktian. Panitera harap dicatat. Siap yang mulia. Dengan ini sidang dinyatakan ditutup. Dengan perkara perdata dengan nomor registrasi 37-Perdata G-2013-PN Bangkalan yang memperkarakan antara Delvina Anggraini selaku penggugat melawan Mardiatila selaku tergugat. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Dimohon dengan hormat hadirin sekalian untuk berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Selamat pagi hadirin sekalian. Sesuai dengan agenda yang telah ditetapkan, hari ini kita akan melaksanakan pembuktian dari pihak penggugat. Majelis hakim ingin memastikan kehadiran para pihak. Kuasa hukum penggugat apakah hadir? Hadir yang mulia, kami dari kantor hukum dan rekan saya, Dokan Kubong, dan klien kami, Ibu Delvina Anggraini juga hadir. Terima kasih kuasa hukum tergugat. Apakah hadir? Yang mulia, kami dari kantor hukum hingga dan rekan bersama rekan saya Delina dan klien kami Ibu Mardiatila juga telah hadir di sidang ini. Baik, terima kasih. Kuasa hukum penggugat, apakah Anda sudah siap mengajukan bukti-bukti? Siap yang mulia, kami telah menyiapkan bukti-bukti yang akan memperkuat dari gugatan kami. Silakan kuasa hukum penggugat ajukan bukti-bukti yang Anda miliki. Yang mulia, pertama-tama kami akan mengajukan bukti surat berupa 1. Kwitansi hutang tertanggal 10 Juni 2025 sebesar 150 juta. 2. Kwitansi pembayaran sebagian tertanggal 20 Juli 2025 sebesar 50 juta. 3. Surat somasi tertanggal 15 Agustus 2025. Baik, terima kasih kepada kuasa hukum penggugat. Untuk alat bukti surat silakan diperlihatkan kepada majelis hakim. Baik, silakan duduk kembali. Kuasa hukum penggugat, apakah bukti-bukti itu telah sesuai dengan aslinya? Ya, yang mulia, salinan bukti ini sesuai dengan aslinya. Baik, kepada kuasa hukum tergugat,
Apakah Anda ingin memeriksa bukti-bukti tersebut? Ya yang mulia, kami ingin memeriksa bukti-bukti yang telah diajukan tersebut. Baik. Baik, silakan duduk kembali. Yang mulia, setelah kami periksa bukti tersebut, kami keberatan terhadap penafsiran dari pihak penggugat. Bukti-bukti tersebut memang menunjukkan adanya pinjaman dari kami, tetapi tidak serta-merta membuktikan adanya uang prestasi. Sesuai pasal 1243 KUH Perdata, uang prestasi baru terjadi jika debitur lalai memenuhi kewajibannya setelah diberi peringatan yang sah. Izin yang mulia, justru somasi yang kami ajukan melalui bukti P3 merupakan bentuk peringatan resmi dengan tidak adanya tanggapan atau pelunasan dari tergugat. Maka unsur kelalaian sebagaimana dimaksud pasal 1243 KUH Perdata telah terpenuhi. Namun yang mulia, perlu dicatat bahwa somasi tersebut belum terbukti diterima secara sah oleh klien kami. Tanpa bukti penerimaan, dalil klien menjadi tidak berdasar sebagaimana prinsip pembuktian dalam pasal 1865 KUH Perdata. Cukup, argumen masing-masing pihak akan dicatat. Pembuktian selanjutnya akan dinilai bersama dengan saksi yang diajukan. Baik, kuasa hukum penggugat, apakah Anda sudah siap menyiapkan dan menghadirkan saksi pada persidangan kali ini? Baik yang mulia, selain bukti surat, kami juga menghadirkan saksi pertama yaitu Ibu Mulia Nur Fatimah dan saksi kedua Ibu Anggi Noftiasari. Baik, untuk panitera dipersilakan kepada saksi untuk memasuki ruang persidangan. Baik yang mulia. Kepada saksi dipersilahkan masuk ke dalam ruangan. Baik, saudara saksi, apakah saudara dalam keadaan sehat hari ini? Sangat yang mulia. Baik, sebelum kita masuk kepada pertanyaan-pertanyaan, dipersilakan kepada saudara saksi untuk memperlihatkan kartu identitas saudara. Baik, silakan duduk kembali. Baik, kepada kuasa hukum penggugat, saksi yang ditanyakan terlebih dahulu, saksi yang mana? Saksi pertama Ibu Mulia Nur Fatimah. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Hakim Anggota 1. Baik, terima kasih yang mulia. Saudara saksi, sebelum saudara memberi kesaksian, saudara akan disumpah terlebih dahulu menurut kepercayaan saudara. Apakah saudara bersedia? Bersedia yang mulia. Kepada panitera silakan mengambil tempat. Saudara saksi akan bisa maju untuk diambil sumpahnya. Siap yang mulia. Ikuti kata-kata saya dan ucapkan dengan lantang dengan suara yang jelas. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah akan memberikan keterangan yang benar, akan memberikan keterangan yang benar, yang tidak lain daripada yang sebenarnya. yang tidak lain daripada yang sebenarnya. Baik, terima kasih. Kembali ke tempat. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada kuasa hukum penggugat untuk bisa menanyakan pertanyaan kepada saksi pertama. Dipersilakan. Terima kasih yang mulia. Baik, saudara silakan dengarkan pertanyaan kami dengan bersama. Ibu Mulia, apakah Anda mengenal kedua pihak? Ya, saya mengenal keduanya dan saya juga mengetahui ada pinjaman sebesar 150 juta. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada kuasa hukum penggugat untuk bisa menanyakan kepada saksi pertama. Untuk Ibu Anggi Noftiasari, silakan kembali ke ruang tunggu. Baik yang mulia. Untuk kuasa hukum penggugat dipersilakan untuk menanyakan kepada saksi. Terima kasih yang mulia. Baik, saudara silakan dengarkan pertanyaan kami dengan sesama. Ibu Mulia, apakah Anda mengenal kedua pihak? Ya, saya mengenal keduanya dan saya juga mengetahui ada pinjaman uang sebesar 150 juta.
Keberatan Yang Mulia, pertanyaan ini terlalu umum dan membuka ruang interpretasi subjektif dari saksi. Izin, keberatan itu terlalu cepat Yang Mulia. Justru itu penting untuk memastikan hubungan saksi dengan para pihak sebelum masuk ke pokok keterangan. Baik, keterangan ditolak. Silakan melanjutkan. Terima kasih Yang Mulia. Baik Ibu Mulia, apakah Anda mengetahui secara langsung kapan pinjaman itu diserahkan oleh penggugat kepada tergugat? Ya, saya hadir saat penyerahan uang di rumah Ibu Datina. Baik, apakah saat itu ada perjanjian tertulis atau hanya berdasarkan kepercayaan lisan? Ada kwitansi yang ditandatangani oleh Ibu Madia sebagai bukti tanda pinjam uang. Saudara saksi, apakah saudara sempat melihat tanda tangan tergugat di kwitansi yang disebutkan? Ya, tanda tangan dilakukan langsung di depan saya, Yang Mulia. Baik, sebagai rekan dekat, apakah Anda mengetahui tujuan pinjaman tersebut dan kapan seharusnya dilunasi? Setahu saya pinjaman itu untuk modal usaha Ibu Madia yang tenggat waktunya itu pada akhir bulan Agustus 2005 ini, yang mana sudah lewat sekarang. Apakah saudara mengetahui apakah setelah tanggal jatuh tempo, tergugat pernah menghubungi penggugat untuk meminta perpanjangan waktu? Setahu saya tidak pernah, Yang Mulia. Keberatan Yang Mulia, saksi ini adalah rekan dekat penggugat. Apakah keterangannya dapat dianggap objektif? Izin Yang Mulia, keberatan tersebut tidak relevan Yang Mulia. Tidak ada larangan bagi saksi yang mengenal para pihak selama keterangan jujur dan di bawah sumpah. Keberatan dicatat, saksi tetap diperiksa karena keterangannya bersifat faktual, bukan opini pribadi. Baik, saya rasa cukup. Apakah ada yang ingin ditambahkan lagi daripada saudara saksi pertama? Tidak ada, Yang Mulia. Terima kasih kepada saksi pertama Ibu Mulia. Silakan kembali kepada ruang tunggu. Selanjutnya saya serahkan kepada panitia untuk memanggil saksi kedua. Siap, ya. Kepada saksi penggugat 2, memasuki ruang sidang. Izin masuk, Yang Mulia. Saya serahkan kepada kuasa hukum penggugat untuk bisa menanyakan pertanyaan selanjutnya kepada saksi kedua. Dipersilakan. Terima kasih Yang Mulia. Baik, saudara saksi Ibu Agi, apakah Anda mengetahui pengiriman somasi kepada Ibu Mardia? Iya, saya ikut untuk membantu mengirimkan surat kepada Ibu Madia. Saudara saksi Ibu Anggi, apakah Anda dapat menjelaskan secara detail bagaimana proses pengiriman surat somasi tersebut dilakukan? Apakah Anda menyaksikan secara langsung pengiriman atau hanya membantu dalam persiapan? Saya tidak menyaksikan langsung pengiriman surat tersebut. Saya hanya membantu menyiapkan suratnya, termasuk mengecek alamat dan menyerahkannya kepada kurir. Saya tidak tahu apakah kurir benar-benar menyerahkan ke tangan Ibu Madia atau hanya meninggalkannya di alamat tersebut. Baik, saudara saksi, apakah saudara mengetahui alasan mengapa surat tersebut dikirim melalui kurir, bukan disampaikan langsung oleh pihak penggugat? Karena penggugat khawatir terjadi salah paham jika menyerahkannya secara langsung, Yang Mulia. Baik, apakah ada bukti resmi seperti tanda terima atau konfirmasi dari kurir yang menunjukkan bahwa surat tersebut diterima oleh Ibu Madia secara langsung? Tidak ada, kami hanya memiliki bukti pengiriman dari kurir, tetapi tidak ada tanda terima yang menunjukkan penerimaannya secara langsung. Izin Yang Mulia, kami keberatan. Saksi ini tidak dapat memastikan bahwa surat tersebut diterima langsung oleh tergugat, yaitu Ibu Madia. Dalam pembuktian lewat prestasi, bukti pengiriman tidak cukup. Yang dibutuhkan adalah bukti penerimaan atau tanda terima resmi. Izin Yang Mulia, surat tersebut dikirim ke alamat yang sah, sebagaimana tercantum dalam perjanjian. Jika tergugat tidak menepati alamat tersebut, itu merupakan kelalaiannya sendiri. Catat keberatan dan tanggapan kedua pihak. Majelis akan menilai relevansinya dalam putusan. Apakah saudari mengetahui apakah ada tanggapan atau balasan dari pihak tergugat setelah surat itu dikirim? Kalau saya tidak ada tanggapan sama sekali, Yang Mulia. Baik, terima kasih. Yang Mulia, dengan diajukan bukti surat dan keterangan saksi, maka kami selesai mengajukan pembuktian dari pihak tergugat. Terima kasih kuasa hukum tergugat. Apakah ada yang ingin memberikan tanggapan? Tidak ada, Yang Mulia. Kami akan menyampaikan suatu tanggapan pada
pembuktian tergugat. Baik, saya rasa cukup. Terima kasih atas keterangannya Saudari Anggi Novtiasari. Boleh meninggalkan ruang sidang. Saya kembali kepada Ketua Majelis. Baik, Yang Mulia. Baik, sidang ditunda hingga agenda pembuktian pihak tergugat dan akan dilanjutkan pada tanggal 15 Oktober 2025 pukul 10 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Panitera harap dicatat. Siap Yang Mulia. Dengan ini sidang nyatakan ditutup. Persidangan perkara perdata dengan nomor registrasi 37-Perdata-G-2013-PN Bangkalan yang memperkarakan antara Delvina Anggraini selaku penggugat melawan Mardiatila selaku tergugat. Majelis Hakim memasuki ruang sidang. Dimohon dengan hormat hadirin sekalian untuk berdiri. Baik, sidang lanjutan perkara perdata nomor 37-PDTG-2013-PN Bangkalan antara Delvina Anggraini melawan Mardiatila pada hari ini tanggal 15 Oktober 2025 bertepat di ruang sidang Pengadilan Bangkalan dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Selamat pagi hadirin sekalian. Sesuai dengan agenda yang telah ditetapkan, hari ini kita akan melaksanakan pembuktian dari pihak tergugat. Majelis Hakim ingin memastikan kehadiran para pihak. Kuasa hukum penggugat apakah hadir? Hadir Yang Mulia. Kami dari kantor hukum Nanda dan rekan bersama rekan saya Dokan Kubok dan klien kami Delvina Anggraini juga hadir. Baik. Kuasa hukum tergugat apakah hadir? Hadir Yang Mulia, kami dari kantor hukum hingga dan rekan bersama rekan saya Angelina dan klien kami Ibu Mardiatila juga hadir di persidangan. Baik, terima kasih. Baik, kuasa hukum tergugat, apakah Anda telah siap mengajukan bukti-bukti? Siap Yang Mulia, kami akan menunjukkan bukti-bukti yang dapat memperjelas bahwa klien kami tidak melakukan manifestasi, melainkan sedang mengalami kesulitan ekonomi yang luar biasa. Baik, silakan ajukan bukti-bukti Anda. Yang Mulia, kami mengajukan 3 bukti surat. Pertama, kwitansi pembayaran sebagian tertanggal 20 Juli 2025 sebesar 50 juta yang menunjukkan itikat baik tergugat. Kedua, laporan keuangan usaha tergugat tahun 2024 dan 2025 yang menggambarkan penurunan omset secara signifikan. Dan ketiga, surat keterangan dari asosiasi pengusaha setempat yang menegaskan bahwa banyak usaha sejenis terdampak pandemi dan perubahan kebijakan ekonomi. Baik, terima kasih kepada kuasa hukum tergugat. Untuk alat bukti surat silakan diperlihatkan kepada majelis hakim. Baik, silakan duduk kembali. Baik, kepada kuasa hukum penggugat, apakah Anda ingin memeriksa bukti-bukti tersebut? Ya Yang Mulia, kami ingin memeriksa bukti tersebut. Silakan maju ke depan. Baik, silakan duduk kembali. Baik. Kuasa hukum tergugat, laporan keuangan ini belum diaudit, betul? Betul Yang Mulia. Namun laporan tersebut disusun berdasarkan data real sesuai prinsip akuntansi yang berlaku umum. Bila majelis memandang perlu, kami siap menghadirkan ahli akuntansi sebagai saksi ahli.
mulia, izinkan kami menyampaikan keberatan. Bukti laporan keuangan tanpa audit bisa saja dimanipulasi. Kami menilai validitasnya patut diragukan. Keberatan itu terlalu dini yang mulia. Kami bisa buktikan keaslian laporan tersebut jika diberikan kesempatan menghadirkan saksi ahli. Namun yang mulia, fakta bahwa laporan itu tidak diaudit sudah cukup menunjukkan bahwa pihak tergugat tidak transparansi sejak awal. Cukup. Semua keberatan akan dicatat dan dipertimbangkan pada waktunya lanjutan pemeriksaan bukti. Silakan lanjutkan dengan saksi Anda. Baik yang mulia, kami memanggil saksi pertama kami, yaitu Bapak Nanda Fedi Lesmana, dan saksi kedua kami, Ibu Citra Lestari. Baik, untuk panitera dipersilakan kepada saksi untuk memasuki ruangan persidangan. Baik yang mulia. Kepada saksi tergugat dipersilakan masuk ke dalam ruangan. Baik, saudara saksi, apakah saudara dalam keadaan sehat hari ini? Sehat yang mulia. Baik, sebelum kita masuk kepada pertanyaan-pertanyaan, dipersilakan kepada saudara saksi untuk memperlihatkan kartu identitas saudara. Baik, silakan duduk kembali. Kepada kuasa hukum tergugat, saksi yang ditanyakan terlebih dahulu saksi yang mana? Saksi pertama yaitu Bapak Nanda Fedi Lesmana yang mulia. Baik, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya akan dilakukan oleh Hakim Roda 2. Baik, saudara saksi, sebelum saudara memberikan kesaksian, saudara akan disumpah terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan saudara. Apakah saudara bersedia? Bersedia. Kepada panitera, silakan mengambil tempat saudara saksi agar bisa maju untuk diambil sumpah. Siap yang mulia. Ikuti kata-kata saya dan ucapkan dengan lantang dengan suara yang jelas. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah akan memberikan keterangan yang benar akan memberikan keterangan yang benar yang tidak lain daripada yang sebenarnya. yang tidak lain dari yang sebenarnya. Baik, terima kasih kembali. Untuk selanjutnya, saudara saksi Ibu Citra Larasati dipersilahkan menunggu di ruang tunggu. Baik, yang mulia. Selanjutnya saya serahkan kepada kuasa hukum tergugat untuk bisa menanyakan pertanyaan kepada saksi pertama. Dipersilahkan. Baik, terima kasih yang mulia. Saudara Nanda Fedi Lesmana, dengarkan pertanyaan kami dengan seksama. Apakah Anda mengenal Ibu Madia Tila? Ya, saya mengenal beliau ini sudah cukup lama. Kami rekan bisnis sekaligus sahabat. Apakah Anda mengetahui kondisi usaha beliau beberapa tahun terakhir? Tentu, sejak pandemi dan kebijakan ekonomi baru ini ditetapkan, usaha beliau ini nyaris tutup. Saya seringkali melihat beliau ini berjuang siang dan malam agar usahanya tidak tutup. Bagaimana perjuangan yang Anda maksud? Apakah Anda bisa menjelaskannya secara detail? Beliau sampai harus menjual mobil pribadinya. Saya juga seringkali diminta beliau untuk menemani mencari pinjaman dari berbagai pihak agar menutupi biaya operasional yang terus membengkak. Izin yang mulia, kami menilai pernyataan saksi cenderung bersifat opini pribadi, bukan berdasarkan fakta hukum. Izin, keberatan yang mulia. Ini baru awal pemeriksaan, belum saatnya memulai substansi. Keberatan tolak. Silakan lanjutkan pemeriksaan. Namun kuasa hukum penggugat dapat mencatat keberatan tersebut untuk pertimbangan akhir. Saya tidak membawa dokumen, tapi saya sering bersama beliau ketika mencari pinjaman dan merundingkan pembayaran dengan pemasok. Saya menyaksikan sendiri betapa kesulitan beliau pada saat itu. Yang mulia, namun kami ingin tahu, apakah saksi memiliki bukti tertulis atau hanya mengandalkan kedekatan pribadi untuk mengenai keadaan ekonomi tergugat? Saya tidak membawa dokumen, tetapi saya melihatnya secara langsung. Keberatan yang mulia, pertanyaan tersebut menekankan dan menyudutkan saksi. Keberatan diterima. Sebagian kuasa penggugat dimohon menahan diri agar pemeriksaan tetap proporsional. Baik yang mulia,
Tapi kami harap penilaian majelis juga tetap profesional terhadap keterangan tanpa dasar tertulis. Baik, saya rasa cukup. Apakah ada yang ingin ditambahkan lagi dari saudara saksi pertama? Tidak ada yang mulia. Kepada kuasa hukum tergugat? Tidak ada yang mulia. Kepada kuasa hukum penggugat, ada lagi yang ingin ditambahkan? Cukup yang mulia. Terima kasih kepada saksi pertama. Silakan kembali ke ruang tunggu. Baik yang mulia. Kepada panitera, silakan memanggil saksi kedua ke dalam ruangan sidang. Baik yang mulia. Kepada saksi tergugat 2, mohon masuk ke dalam ruang sidang. Untuk selanjutnya, saya serahkan kepada kuasa hukum tergugat untuk bisa menanyakan pertanyaan selanjutnya kepada saksi kedua. Dipersilakan. Baik, terima kasih yang mulia. Saudara saksi Ibu Citra, apakah Anda memiliki hubungan keluarga dengan tergugat? Ya, saya adalah adik kandung Ibu Maria. Apakah Anda mengetahui bahwa Ibu Mardia telah melakukan pembayaran sebagian kepada penggugat? Ya, saya sendiri yang membantu mentransfer uang sebesar 50 juta pada Juli 2025. Uang itu diperoleh dari hasil menjual perhiasan kakak saya. Apakah alasan Ibu Mardia menjual aset pribadinya? Uang dari usaha tidak cukup yang mulia. Uang digunakan untuk membayar sebagian hutang sekaligus untuk membayar tunggakan gaji karyawan. Apakah Anda mengetahui mengapa sisa pinjaman belum dibayar hingga kini? Ya, karena usaha kakak saya sedang terpuruk. Bahkan untuk membayar gaji karyawan saja, kakak saya harus menjual sebagian aset pribadinya. Kakak saya sudah berusaha keras, tetapi kondisi ekonomi sedang sulit. Yang mulia, kami ingin mengajukan keberatan formal terhadap kesaksian yang berasal dari hubungan keluarga secara langsung karena patut diragukan objektivitasnya. Keberatan dicatat. Majelis akan menilai bobot keterangan tersebut. Tidak ada larangan hukum bagi keluarga untuk bersaksi yang mulia. Tidak ada larangan, betul kata saudara. Tapi juga tidak ada jaminan untuk kejujuran. Baik, saya rasa cukup. Terima kasih atas keterangannya, Saudari Ibu Citra Larasati. Boleh meninggalkan ruang sidang. Baik, Yang Mulia. Yang mulia, izinkan saya berbicara sebentar. Saya hanya ingin menjelaskan, sebenarnya saya tidak berniat menjatuhkan siapapun, tapi saya sudah terlalu lama menunggu penjelasan dari Ibu Mardia. Delfina, saya tahu saya bersalah karena telah membayar, tapi saya tidak pernah berniat untuk ingkar janji. Saya juga sudah berusaha sekuat tenaga untuk mempertahankan usaha saya agar bisa melunasi hutang ibu. Saya mengerti keadaan Ibu sulit, tapi kesepakatan tetaplah kesepakatan, Bu. Saya meminjamkan uang dengan itikat baik. Nah, saya berharap pula ada tanggung jawab yang sama besar untuk mengembalikannya. Aku tidak tahu rasanya kehilangan segalanya. Saya bahkan rela menjual aset milik saya sendiri. Tapi itu semua tidak pernah dianggap cukup. Saya tahu kamu berjuang, Bu Mardia, tapi selama belum ada kepastian, saya tetap merasa dihianati. Ini bukan soal uang, Bu Mardia, tapi soal kepercayaan. Cukup. Majelis mengerti perasaan kedua belah pihak, namun sidang ini bukan tempat untuk saling menyalahkan secara pribadi. Semua akan dinilai berdasarkan bukti dan hukum yang berlaku. Yang mulia, dengan diajukannya bukti surat dan 2 saksi, kami menyatakan tahap pembuktian dari pihak tergugat telah selesai. Baik, kuasa hukum penggugat apakah ingin menanggapi sekarang? Tidak, Yang Mulia, kami akan menanggapi dalam kesimpulan tertulis, namun kami tegaskan bahwa bukti tergugat sangat lemah secara hukum. Baik, terima kasih. Cukup, sidang hari ini selesai. Sidang akan dilanjutkan pada tanggal 22 Oktober 2025 pukul 10 pagi waktu Indonesia bagian Barat dengan agenda penyampaian kesimpulan dari kedua belah pihak. Panitera mohon dicatat. Siap, Yang Mulia. Dengan ini sidang dinyatakan ditutup. Persidangan perkara perdata dengan nomor registrasi 37-Perdata G-2013-PN Bangkalan yang memperkarakan antara Delfina Anggraini selaku penggugat melawan Mardia Tila selaku tergugat.
Majelis Hakim memasuki ruang sidang. Dimohon dengan hormat hadirin sekalian untuk berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Baik, masing-masing pihak, apakah selama kurun waktu 1 minggu terakhir ada tercapai kesepakatan atau perdamaian di antara kedua belah pihak? Belum ada yang mulia. Baik, karena masih belum tercapai kesepakatan dan perdamaian di antara kedua belah pihak, maka sidang akan kita lanjutkan dengan agenda pembacaan kesimpulan dari pihak penggugat. Apakah pihak penggugat sudah menyiapkan kesimpulannya? Sudah yang mulia. Baik, silakan diserahkan ke depan kepada pihak tergugat, diharapkan untuk memeriksa. Baik, silakan duduk kembali. Terima kasih yang mulia. Terima kasih yang mulia. Baik, apakah pihak tergugat sudah menyiapkan kesimpulannya? Baik, sudah yang mulia. Baik, silakan diserahkan ke depan kepada pihak penggugat, diharapkan untuk memeriksa. Baik, silakan duduk kembali. Baik, kita mulai dari pihak penggugat. Apakah pihak penggugat akan membacakan kesimpulan pada persidangan kali ini? Kami tidak akan membacakan kesimpulan pada kali ini, yang mulia, karena salinannya sudah kami berikan kepada majelis hakim. Baik, pada pihak tergugat, apakah pihak tergugat akan membacakan kesimpulannya pada persidangan kali ini? Kami juga tidak akan membacakan kesimpulannya yang mulia karena salinannya telah kami berikan kepada yang mulia. Baik, karena para pihak tidak akan membacakan kesimpulannya di hadapan majelis pada hari ini, namun majelis telah menerima kesimpulan dari masing-masing pihak, baik pihak penggugat maupun tergugat. Majelis hakim akan mempelajari seluruh berkas perkara, bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi yang telah diajukan. Maka untuk ini agenda sidang kita berikutnya adalah pembacaan putusan. Untuk pembacaan putusan, kami majelis hakim akan berunding terlebih dahulu terkait dengan waktu yang akan kami berikan untuk membuat putusan. Baik, sidang akan dilanjutkan pada tanggal 9 Oktober. Siap? Apakah siap, Bapak? Baik, kami majelis telah bermusyawarah. Sidang akan ditunda dan dilanjutkan pada tanggal 29 Oktober 2025 pukul 10 pagi waktu Indonesia bagian Barat dengan agenda pembacaan putusan. Panitera harap dicatat. Baik, yang mulia. Dengan ini sidang nyatakan ditutup. Persidangan perkara perdata dengan nomor registrasi 37-Perdata G-2013-PN Bangkalan yang memperkarakan antara Delvina Anggraini selaku penggugat melawan Mardiatila selaku tergugat. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Bagi hadirin sekalian, sesuai dengan agenda yang telah ditetapkan, hari ini kita akan mendengarkan pembacaan putusan dalam perkara ini. Majelis hakim ingin memastikan kehadiran para pihak. Kuasa hukum penggugat apakah hadir? Hadir yang mulia, kami dari kantor hukum dan rekan bersama rekan saya Dokan Kubong dan klien kami Bu Delvina Anggraini juga hadir. Baik, terima kasih. Kuasa hukum tergugat apakah hadir? Hadir yang mulia. Kami dari kantor hukum diingatkan rekan bersama rekan saya Angelina dan klien kami Ibu Mardiatila juga telah hadir di persidangan ini. Baik, terima kasih. Setelah mempertimbangkan seluruh fakta hukum, bukti-bukti, keterangan saksi-saksi, serta argumentasi dari kedua belah pihak, majelis hakim telah sampai pada suatu kesimpulan. Pembacaan putusan akan dimulai. Putusan,
nomor 37/PDTG/2013/PN Bangkalan demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pengadilan Negeri Bangkalan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara Delvina Anggreni bertempat tinggal di Jalan SMA Air Gegas, Gang Sabat, RT 04 RW 05, Kecamatan Air Gegas, Kabupaten Bangka Selatan, pekerjaan wira swasta. Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Nanda Aprildani, SHMH, dan Dokan Kubong, SHMH, para advokat dari kantor hukum dan Nanda dan rekan berdasarkan surat kuasa tanggal 5 September 2025, suratnya disebut sebagai penggugat. Berikutnya Mardiatilah bertempat tinggal di Jalan Desa Tebing, Gang Paut, Menteri RT 05 RW 03, Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka Barat, pekerjaan wira swasta. Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Linggar SHMH dan Angelina SHMH, para advokat dari kantor hukum Linggar dan rekan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 September 2025 selanjutnya disebut sebagai tergugat. Mengadili tentang duduk perkara. Tentang pertimbangan hukum, menimbang bahwa penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa tergugat melawan prestasi karena tidak melunasi sisa utang sebesar 100 juta rupiah meskipun telah diberikan somasi. Menimbang bahwa tergugat dalam jawaban menyatakan tidak dapat melunasi sisa utang karena usahanya mengalami kerugian akibat force majeure. Menimbang bahwa setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, majelis hakim berpendapat bahwa 1. Bahwa perjanjian hutang piutang antara penggugat dan tergugat adalah sah dan mengikat kedua belah pihak sebagaimana diatur dalam pasal 1338 KUH Perdata. 2. Bahwa tergugat telah melakukan pembayaran sebagian sebesar 50 juta. 3. Bahwa dalil tergugat mengenai force majeure tidak dapat diterima karena tergugat tidak dapat membuktikan adanya keadaan memaksa yang memenuhi syarat hukum. Kerugian usaha yang dialami oleh tergugat merupakan risiko bisnis yang seharusnya telah diantisipasi sebelumnya. Mengadili. Pertama, mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian. Kedua, menyatakan tergugat telah melakukan uang prestasi. Ketiga, menghukum tergugat untuk membayar sisa hutang sebesar 100 juta rupiah kepada penggugat secara tunai dan sekaligus. Keempat, menolak tuntunan penggugat mengenai bunga. Kelima, menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar 1.536 rupiah. Demikian putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari ini tanggal 29 Oktober 2025 oleh kami Haikal sebagai ketua majelis, Maria dan Dimasya masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu Vista sebagai panitera pengganti. Dengan demikian sidang dinyatakan ditutup.